Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmutrik dari Prodi PAI PBAB semester 1 Split Al Muslihun Tlogo Kanigoro Blitar. Di sini saya sedang bersama Ustadz Saiful Rizal. Beliau ini adalah seorang guru kaligrafi, juri kaligrafi, dan juga salah satu Dewan Hakim Provinsi Jawa Timur. Ustadz Saiful Rizal ini adalah ustadz favorit saya dan juga saya mengagumi beliau. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selain beliau ini eksis dalam bidang kaligrafi, beliau juga seorang hafid atau bisa disebut sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Beliau ini juga seorang qori dan juga menggeluti bidang sholawat. Beliau ini seorang vokalis dan juga pandai memainkan alat musik seperti gitar, piano, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mewawancarai beliau tentang kaligrafi karena beliau adalah guru kaligrafi saya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apa yang pertama kali membuat Ustadz tertarik dengan kaligrafi sehingga jenengan mempelajari dan masih eksis sampai saat ini di bidang kaligrafi? Pertama kali adalah karena pengalaman saya pertama kali itu bukan karena tertarik, berawal dari paksaan dari seorang kiai. Nah, setelah saya dipaksa, akhirnya disuruh untuk menggeluti bidang kaligrafi. Nah, dari situlah kan kok dapat uang lah, dari situlah saya tertarik karena waktu itu masih posisi dalam pesantren. Akhirnya untuk mencari sangu gawe mondok, akhirnya itu dari kaligrafi dan sholawat tadi. Dari situlah tertarik saya, meskipun berawal dari paksaan. Awalnya dari paksaan sehingga terbiasa, jadi semakin eksis di bidang kaligrafi tersebut. Nah, terima kasih untuk jawaban pertamanya, Ustadz. Yang kedua, bisa diceritakan awal mula Ustadz mempelajari dan mengembangkan seni kaligrafi di mana atau bagaimana? Ya, pertama kali belajar itu ada di Pondok Pesantren Manba'u Syafaatil Quran Ngegong. Berawal dari situ, setelah itu ada pembinaan dari kota, terus mengikuti seleksi, terus alhamdulillah juara 1. Pertama kali ikut lomba itu terus juara 1, ada pembinaan, terus dikirim pembinaan sampai ke Jawa Timur. Lah dari situlah berkembang. Itu. Yang ketiga, apakah ada tokoh atau guru yang sangat berpengaruh dalam karir Ustadz sebagai kaligrafer? Ada, yang salah satunya yang pertama kali yang mengenalkan saya kaligrafi untuk di Blitar itu teman saya satu pondok waktu di Ngegong, yaitu Habib Ali dari Sidoarjo. Yang kedua adalah Mbah Amin, guru kaligrafi yang dari Mamnu. Terus ada lagi, terus saya dikenalkan lagi ke Pak Bambang yang rumahnya ada di Singosari Malang. Selanjutnya terus menggeluti terus akhirnya saya bertemu dengan kebetulan satu seperguruan saya di Singosari di Pak Bambang. Beliau adalah Ustadz Atok. Kemudian terus dikenalkan, akhirnya terus nyambung sanadnya ke Syekh Bilid sampai ke khatibnya Nabi Muhammad. Itu Mas guru sangat banyak, cuma yang sangat berperan penuh adalah yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, menurut Ustadz, bagaimana kaligrafi berperan dalam menyampaikan nilai spiritual Islam? Peran kaligrafi itu sebetulnya adalah mempercantik tulisan. Bukan hanya mempercantik tulisan, tetapi itu juga menjadi wasilah kita. Kaligrafi itu atau khot, biar kita itu menjadi lembut, kita bisa mengontrol emosional, seperti itu. Sebagaimana kalau tulisan kita bagus, insya Allah emosional kita juga bagus. Itu. Karena dalam proses
pembuatan kaligrafi itu kan dibutuhkan ketelatenan, ketelatenan, misalnya seperti itu ya, kesabaran, Ustaz. kok semuanya. Yang kelima, bagaimana Ustadz melihat perkembangan minat kaligrafi di kalangan anak muda saat ini? Nah, alhamdulillah untuk perkembangan sekarang ini sangat pesat. Lah, yang sangat pesat untuk di tiap sekolahan. Toh meskipun yang betul-betul mendalami itu hanya sebagian, tapi saya kira hanya ada 10 orang atau beberapa orang itu sudah sangat banyak sekali. Memang sangat langka, meskipun makanya saya katakan 10 orang itu sudah sangat banyak. Kalau perkembangan memang sangat luar biasa, dan alhamdulillah untuk di Blitar sendiri sekarang sudah punya pemain-pemain yang handal dalam kancah internasional. Nah, seperti itu. Yang terakhir Ustadz, mungkin jenengan bisa mengasih motivasi atau sedikit pesan yang bisa Ustadz sampaikan untuk murid-murid Ustadz yang sudah lama seperti saya ataupun yang baru yang masih mulai belajar kaligrafi. Untuk yang lama dulu, Ustadz. Untuk yang lama, ayo kita kasih semangat, kita kasih support pada teman-teman kita yang baru. Itu terus yang baru, ayo kita harus sering berdiskusi dengan para senior kita seperti itu. Dan untuk keseluruhan kita jangan minder. Yang motivasi kita adalah untuk menjaga, ya, khususnya untuk menjaga Al-Quran lewat tulisan, karena Al-Quran itu tidak hanya hafalan, bacaan, tetapi salah satunya adalah yang pertama kali ada tulisan. Orang yang hafalan dan orang yang membaca itu kalau nggak ada tulisan pun juga nggak bisa apa-apa, karena peran penuh pertama adalah tetap tulisan. Ayo kita niatkan menjaga Al-Quran lewat tulisan. Mohon untuk diberikan tips Ustadz, misal kayak teman-teman kita yang senior kan kadang kita kan mempunyai komunitas kaligrafi pecinta Islam di Blitar nggih. Nah, di situ kan kebanyakan ada ibu-ibu yang dengan segala kesibukannya meluangkan waktu itu sedikit sulit Ustadz. Nah, itu mohon diberikan tips gimana caranya supaya bisa tetap aktif untuk setoran, untuk berkumpul sama teman-teman yang masih baru maupun yang sudah senior seperti itu. Oke, motivasinya untuk semuanya, untuk teman-teman yang sudah berumah tangga, satu, silaturahmi. Insya Allah dengan silaturahmi kita ketemu, ya, setoran offline itu yang pertama kali adalah silaturahmi. Kita sering silaturahmi, insya Allah umur kita menjadi panjang dan barokah seperti itu. Andai kan nanti yang sudah berkeluarga dalam rumah, ayo kita sempatkan. Memang kalau ada waktu yang luang, kita sempatkan. Saya sendiri tiap pagi atau sore waktu luang saya alhamdulillah masih bisa oret-oret seperti itu. Dan jenengan sampai saat ini juga masih setoran nggih Ustadz? Masih, itu. Padahal jenengan sudah menjadi juri, menjadi dewan hakim, tapi sampai saat ini jenengan masih setoran. Teng Ustadz Atok nggih? Ustadz Atok. Nah, itu karena gini, saya kewajiban bagi saya, bagi katakan pembuat komunitas yang awal untuk di Blitar, kewajiban bagi saya itu gimana untuk biar yang diserap ilmu oleh teman-teman itu bisa betul-betul barokah. Makanya sampai sekarang saya masih belajar, terutama sanad keilmuan. Nah, seperti itu. Makanya biar yang dipelajari oleh teman-teman itu bisa barokah. Seperti itu. Sampun. Ya, terima kasih Ustadz atas waktu dan juga motivasinya. Mungkin dari saya apabila ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan juga Ustadz Saiful Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.